Ada nggak impersonate paling susah yang sampai sekarang Terina belum berani buat coba? Belum berani buat Iya. coba. Ada diminta gue. Paling lama selama ini yang Teteh pelajarin tuh siapa? Pernah nggak lu Teh selama perjalanan karir Teteh nih? Pernah gitu sekali-kali mentok banget kagak punya materi sama sekali tapi lu harus tetap tampil. Wow, orang tuh semua pada ngebully gue. Satu-satunya orang yang gue inget ya, dia yang WhatsApp gue nggak ada angin, nggak ada hujan, dan gue paling suka sama Terina. Yang paling gue inget sampai sekarang adalah Kisyu. Kita balik lagi di Kisyu TV. Kali ini kita mau ngobrol bareng Ayu sama Terina Nose. Ya Allah Teteh, makasih banyak ya sebelumnya waktunya. Makasih lo udah diajakin. Emang apa? Sampai jatuh HP gua. Ya seneng lah kita mah. Untung dapat, untung lagi oke ya Teh. Alhamdulillah. Lagi oke mood nih bener. Iya, maksudnya Terinanya langsung nyaut gitu. Ya udah ayo kapan? Terus dia gue cecer. Teh, ayo Teh, kapan bisanya? Sampai dia nemuin tanggal sendiri. Ya udah deh, oke gue ikutin. Gue ngikutin dia aja, kapan ketemunya dia bisa gue kejar. Kalau enggak, kalau kita enggak dorong, kemana-mana dia lupa. Oke, ntar dikabarin. Nggak bisa deh, gue tungguin. Teh, ini kita mau ngobrol yuk. Ceritanya jadi host. Ya udah bener. Iya nanya, ya. Jangan pakai ngeliat dong kan jadi malu. Oke. Teh. Itu. Teh, pelawak, presenter, penyanyi, pemain film semuanya bisa. Apa yang seorang Rina Nose nggak bisa? Hah? Yang gue nggak bisa? Ayu jujur ya, sebelumnya Ayu sangat salut sama Teteh tuh salah satu panutan Ayu di dunia komedi. Oke. Apapun yang lu lakuin, kadang gue tonton tapi kadang ada yang nggak bisa gue ikutin, ada yang bisa gue ikutin. Jadi gue banyak banget belajar dari lu Teh. Jangankan nonton di YouTube atau di Instagram atau di TikTok yang lewat-lewat. Gue suka kalau misalnya kita lagi kerja bareng, lu lagi ngelawak juga gue perhatiin Teh. Oh dia begini, dia begitu. Apa yang lu nggak bisa? Gue pengen tahu. Semua lu bisa. Niruin suara orang lu bisa. Yang gue nggak bisa, yang nggak gue pelajarin, yang nggak gue minatin. Ya iya, apa yang lu nggak bisa? Ya otomotif gue nggak minat. Iya juga sih ya. Iya juga bener, gue nggak kepikiran. Tapi kalau misalnya tapi bener, kalau misalnya nih tiba-tiba suatu saat gue lagi nyetir nih, mobil nih kenapa-napa, terus gue nggak ada orang, nggak ada apa, mau nggak mau gue pasti akan ini sendiri gitu, bakalan ngulik gitu. Terus ntar dari situ kalau gue merasa tertarik, jadi ternyata seru ya mainin kabel, mainin apa gitu, bisa gue masuk ke situ. Karena lu tuh termasuk orang yang gampang bisa, bener gak? Cepet nangkep gitu. Kalau udah tertarik nih, cepet. Kayak misalnya nih. Yang penting lu suka dulu gitu ya. Suka dulu, yang penting gue tertarik. Misalnya gue mau masang lampu deh, atau HP ke yang elektronik lah, apalah gitu. Gue kagak ngerti nih ya, nggak tertarik gue, nggak akan gue pelajarin. Tapi begitu ada momen yang gue memang mendadak harus dan banget. mau nggak mau gue harus ngerjain itu, gue akan ulik. Oh ini apa ya, ini apa. Kalau udah demen, bisa didalemin, bisa. Pernah nggak begitu nemuin satu hal yang benar-benar harus lu kerjain banget, dan lu akhirnya mau nggak mau kecimplung, lu kulik terus? Jahit baju. Lu ternyata bisa jahit, maksudnya? Bisa, tapi bukan kalau pakai mesin pun bisa. Cuman karena di sini sekarang mesin dibawa sama emak gue tuh kan. Nah kayak misalnya gue mau kemarin lah terakhir gue yang impersonate, apa tuh namanya? Ini pokoknya Malaysia. tiap gue impersonate apa gitu. Ntar kan baju semua gue nyiapin sendiri kan. Dari tiba-tiba ini kegedean, ya mau nggak mau gue kecilin. Lu nyiapin sendiri tuh dalam arti baju itu udah jadi atau lu bikin sendiri Teh? Nggak, ada baju yang udah jadi, yang kira-kira mirip tapi kurang Serap. sama gitu. Ya gue bongkar. Misalnya apanya ntar gue tambahin, gitu. Itu awal mulanya dari situ tuh. Awalnya karena dari lu nggak situ. serak, jadi lu mulai tuh ngejahit. Iya, mau nggak mau akhirnya jadi ke situ aja terus. Ada orang begitu ya. Ini AC lu nggak mau lu benerin, coba. Nih misalnya nih AC rusak. Kalau misalnya memang bener-bener nggak ada yang bisa gue mintain tolong, gue akan ngulik. Bisa jadi gue jadi bisa benerin Contoh AC. kecil ya, gue jadi ngebayangin gini. Dia lagi mau ngeringin rambut pakai hair dryer misalnya nih. Tiba-tiba hair dryernya mati dan rusak cuy. Iya nggak, dia kesel Itu sendiri. pernah yang gitu-gitu pernah gue bongkar.
Yang bener penting, kan? iya. Bener kan pikiran gue nyampe ini ke tuh sono. apa ya? Ini tuh apa nih ya? Oh ini tuh, oh ininya ada yang ini kabelnya gitu. Coba kalau diiniin bisa nggak gitu? Tapi bener apa rusak ujung-ujungnya? Ada yang rusak, ada yang bener. Jadi maksudnya gue ini aja gitu. Eksperimen aja lu Eksperimen gitu. aja, pokoknya insting. Terus yang paling masuk akal yang mana nih gitu. Misalnya gue kagak ngerti kan tentang perlistrikan gitu. Tapi yang kira-kira masuk akal aja nih kalau dipegang pakai ini bakal nyetrum atau kagak gitu. Mikir sendiri aja gitu. Gimana sih? Emang orangnya banyak mikir ya cuy. Iya, ini ngulik aja gitu. Ini kira-kira ini. Tapi kalau misalnya gue nih lagi tiba-tiba lagi sibuk lah atau apa, gue mesti mikirin materi lah atau konten apa. Terus tiba-tiba AC rusak kayak atau apa. Panggil orang. Benerin itu. Iya, karena ada kerjaan yang masih lu fokusin kan. Iya, yang harus gue fokusin. Tapi kalau misalnya gue bener-bener sendiri nih, bener-bener gue sendiri hidupnya bener-bener gak ada siapa-siapa. Iya. Mau nggak mau, gue pasti bisa semuanya. Mau apapun gitu. Iya, tapi kalau kata gue mah dia kayaknya bisa semua deh cuy. Karena emak gue begitu. Oh mama begitu. Emak gue tuh begitu dari dulu. Jadi kayak gue tuh nggak tahu ngelihat dia. Tahu-tahu berarti ini bisa lu versi ini, mudanya tahu-tahu dia bisa, nih teh. Bisa jadi. Tapi gue sih sekarang udah lebih enak kalau Tapi emak gue emang kan mama dulu lucu teh. Lucu dia. Oh. Dia suka ada aja gitu Celetukannya celetukan dia. aneh-aneh yang dan kadang-kadang beberapa celetukan gue di itu tuh kadang-kadang gara-gara emak gue suka nyeletuk kan ada tuh lagunya BCL lu tau gak? Yang mana? Biarkanlah saja dulu kita dalam berdua. Emak gue tuh nyeletuk mereka pun pernah muda. Emak gue nyeletuk tak duda dudangdut begitu aja. Terus kan gue ketawa sendiri ya. Nah itu kadang gue pakai tuh. Oh, Jadi emak gue kadang- tuh suka ada celetukan-celetukan yang aneh-aneh tapi begitu. suka lu pakai, lu praktekin. Gue pakai aja, pakai gitu. Ntar kalau tiba-tiba gue ingat, oh iya mak gue pernah bikin gitu-gituan gitu. Jadi emang nurun ya. Celetuk Seniman gitu, ya, iya. Say. Ya udah gue ambil itu gitu. Jadi seorang Terina yang gak bisa dia lakuin adalah otomotif. Itu perlu kita catat ya cuy. Dia bisa benerin Karena aku mobil. tidak tertarik. Maksudnya ada nggak job ini tapi ditolak karena nggak job? Iya job apa? maksudnya? Tapi kan semua udah dilakuin dong. Pelawak, presenter, penyanyi, pemain film, nyanyi. Iya kan? Nggak pernah ya teh? Lu nolak job kayak nggak bisa deh, gue nggak bisa. Ya sering lah. Gue menolak itu sesuatu. Bukan karena waktu ya teh, bukan karena waktu. Iya. Misalnya kayak Kalau nggak cocok sama gue pasti gue nggak. Jadi gue harus pelajarin dulu. Ininya programnya apa tuh? oke. Oh, gue nggak tahu nih akan Oke. gimana nih, belum kebayang nih gitu. Kalau misalnya enggak dan misalnya acaranya misalnya gue nggak kurang serk lah sama entah itu apalah yang gue nggak suka, ya nggak akan Nggak lu gua ambil, nggak akan lu paksain gitu. nggak akan, karena nggak akan enak, performnya juga nggak akan bagus. Bener, betul. Jangan hanya karena uang guys, lu pikirin juga lu bisa apa kagak ya Iya, memuaskan para pemirsa yang ada di Itu, rumah. itu. Terina kan bisa jadi lucu. Emang dari sananya lucu atau belajar juga cara-cara komedi? Kalau lucu kan lucu bercanda sama konsep komedi yang terkonsep tuh kan beda. Gue kan ngeliat dia ngomongnya suka ketawa ya. Terus Ikan bener kan, beda kan? Ini konsep ada komedi yang terkonsep sama kita bercanda hari-hari itu kan beda tuh kan. Jadi kayak gue gimana ya jelasin? Kayak tiba-tiba ini aja gitu, kayak ada. enggak, lu termasuk dari dulu, maksudnya sebelum kuliah misalnya gitu di sekolah, lu emang tipenya suka celetuk-celetuk bercanda sama temen, apa emang gara-gara Enggak, justru gue kuliah? diem. Enggak banyak bercanda gitu, enggak. Tapi kalau ke komedi itu gue lebih lihat ke konsep keseluruhannya. Misalnya kayak ada komedi slapstick, berarti gue kalau mau act out gue gimana nih, mau gerak-gerak badan yang kira-kira nggak akan kebaca nih sama orang. Oh, itu semua lu dipikirin pelajaran aja. gitu teh. Jadi belajarnya itu belajar diulik sendiri aja gitu. Gimana sih ngelihat misalnya nih kayak dulu tuh gue paling seneng lihat Paling Aming. seneng. Oh, Aming. Oke. Karena muka dia ekspresinya tuh kayak seada-adanya aja gitu, kayak kalau dia lagi dandan-dandan jadi cewek terus kayak iya kenapa mas ini tiba-tiba mukanya gitu tuh gue kok bisa begitu ya, kok Lu bisa pelajarin tuh gue teh? pelajarin
Sule gue lihat, oh dia kecenderungannya lebih ke mana nih arahnya. Oh dia main-main musik gitu. Terus lihat Bang Komeng, kok dia bisa ya nyeletuk begitu ya? Kok ada aja gitu celetukannya apa? Ntar kadang-kadang gue dulu pernah tuh ada di API dulu, apa namanya, audisi pelawak TPI. Nah gue kan sama si Uca, ada namanya Uca tuh dari API 1 dia sama Sule. Nah gue belajarin si Uca. Tapi tuh API 2 ya? Gue API 3. API 3. Nah dia sering nulis apapun yang dia diksi-diksi dia, misalnya kayak toples acar, apa aja tuh yang ke ini, oh begitu caranya. Oh iya, ntar gue tulis tuh buat ini, buat apa, celetukan buat bahan tuh. Ntar gue tulis. Kalau misalnya gue lagi ngebleng buka, oh ada ini begitu. Oh iya sama sih, gue juga kadang suka Iya gitu kan? teh. Kayak misalnya kayak ada teman-teman gitu nyeletuk, entah itu lu atau siapa, gue ingetin Itu tuh teh. nempel, iya. Gue tempel, terkadang kalau misalnya gue lagi kosong, gue tulis teh di handphone. Iya, begitu. Apa nih ntar suatu saat gue bisa pakai lagi, gue lihat Gitu. lagi Nah, kata-kata itu. celetukannya begitu. Lu nggak ada yang ngasih tahu kan? Nggak ada. Insting lu udah di situ. Makanya gue ngeliat lu sekarang di komedi gini-gini, kayaknya dia melakukan yang gue lakukan tanpa sepengetahuan kita tuh sama Iya. sebenarnya begitu. Jadi kayak gue ngerti nih arahnya si Ayu. Jadi gue kalau ngeliat lu, oh iya, oh dia, oh begitu. Makanya gue bilang, nih anak mikir loh. Karena ada yang nggak begitu yuk. Maksudnya ada yang jadi lucunya itu tuh ya karena emang dia begitu aja sehari-harinya. Oh iya. Tapi ada juga yang sehari-harinya dia jauh kebalikan dari itu. Tapi begitu dia di panggung, dia tuh punya siap dengan segala materinya gitu. Iya gitu teh. Gitu. Tanpa orang tahu ya teh, kita mengetik aja gitu, walaupun ngetik asal gitu ya, nggak pakai tulisan-tulisan. Iya. Cuma nulis aja gitu, apa ini ntar gue pakai gitu teh. Kalau senior lagi main, nontonin, makanya gue demen nonton. Kalau lu lagi pada main, gue tonton, nggak pernah gue skip. Lah gue pun begitu demennya nonton, Iya, liatin. Dari Belajarnya situ kita dari jadi situ. belajar, Iya. bener teh. Sama kan? I know. Teh, kenapa mau didandanin jelek-jelek kalau berkomedi? Apa nggak jaga image? Pertanyaan tuh buat lu. Ya kan Ayu mah baru. Ayu kan ngikutin Teteh. Itu pertanyaan buat dia. Didandanin jelek-jelek. Sebenarnya bukan dandan jelek-jelek. Dulu Gua tuh mah ngikutin awalnya elu ini. gue di OVJ tuh. Di OVJ itu sering ngeliat Bang Ajis kan. Bang Ajis tuh kalau masuk kan suka aneh-aneh kan ya. Iya, emang. Itu dia kalau masuk apa itu tuh namanya gimmick awal dia masuk tuh yang menarik perhatian orang adalah fisiknya dia. Iya benar. Tiap masuk, tiap segmen dia pasti beda-beda. Itu tuh apa kayak nge-trigger gue gitu. Gila ini si Bang Ajis ada aja gitu. Terus ntar propertinya apalagi yang aneh-aneh gitu. Nah gue tuh dari si Bang Ajis itu ngelihat di awal-awal, anjir ada aja. Gue mau bikin Pada akhirnya jadi gitu. Dan akhirnya jadi lu bisa berkreasi sendiri sama muka lu gitu kan Teh. Misalnya ngeliat Bang Ajis mukanya Dia nih gila hitam. loh, eksperimen mukanya tuh make up. Bang Ajis mukanya diitemin. Tahu-tahu alis sama bibirnya diputihin. Kan udah mukanya begitu. Iya, digituin perutnya dia buat gitu. Jadi kayak gue mesti bikin nih yang sesuatu apa ya gitu. Cuman karena kayak gini, itu kan Bang Ajis tuh cowoknya, gue ceweknya. Gue mau bikin apa ya? Jadi kayak ngulik-ngulik aja gitu. Ntar misalnya gue masuk ceritanya tuh dibikin cerita, misalnya gue jadi ibunya ini, udah nggak ada karakter apa-apa, tapi cuman ciptain sendiri gitu. Gue kayaknya nggak enak deh masuk begitu-gitu doang gitu. Nah karena gue ke-triggernya sama Bang Ajis, jadi mau nggak mau gue, Bang Ajis, aku mau pakai ini ya, Bang Ajis aku mau ini ya, ntar ya ini aja, ngulik aja kan Bang Ajis kan lagi gitu kan. Nah waktu itu sempat misalnya kalau satu ruangan kan sama Bang Ajis. Tapi Teteh tuh selalu nanya gitu Teh, tetap nanya. Tetep dong. Bang, ini nggak kalau aku begini ini nggak bagus nggak? Oh ininya kurang itu, ininya kurang apa ya gitu. Jadi Terina tuh tetap nanya cuy. Gue kira nggak ada bahasa atau izin atau apa. Dia pasti tetep. Zaman OVJ apalagi kan kita kerjanya bareng nih. Iya, betul. Nah kalau sekarang misalnya gue mau tampilnya sendiri. Pokoknya gue lepas dari OVJ setelah yang udah nggak terlalu banyak kerjasamanya sama orang gitu, baru itu apa gue ngulik sendiri, mutusin sendiri udah. Kalau yang nggak bergrup gitu ya Teh tapi kerjanya. kalau bergrup kan
kita nggak tahu nih orang mau ngerespon kita. Betul, benar. Mau direspon nggak nih kira-kira? Benar, betul. Jadi kita tanggung jawab juga gitu Benar, sama yang kita benar. bikin. Itu yang Ayu rasain, Daripada ya. kita keluar tapi responnya Nah, juga, ikan. sama, benar, Teh. Ayu juga ngerasain paham kayak gitu, kan? paham. Seperti itu. Terus Teteh nih kan suka impersonate. Ada nggak impersonate paling susah yang sampai sekarang Terina belum berani buat coba? Belum berani buat Iya. coba. Ada diminta untuk impersonate tokoh ini, tapi gue belum sampai sekarang belum dapat karakternya karena masih pelajarin. Ada tokoh politik. Oh, tokoh politik kita Ntar tunggu aja. ya ntar ya, kita Ntar tunggu. aja. Teteh kalau begitu belajar berapa lama biasanya? Tergantung, gue tuh ada yang bisa tiba-tiba tahu-tahu bisa aja. Tapi ada yang lama banget sampai Paling lama selama ini yang Teteh pelajarin tuh siapa? Najwa Shihab. Emang bener ya? Berapa tahun tuh? Pokoknya awal gue parodiin Najwa Shihab itu kan di 2018 kalau nggak salah ya, apa 2019 lah. OVJ Ketawa-ketawa. itu. Itu gue bandingin yang dulu sama yang sekarang. Beda. Oh. Dulu belum dapat karena belum tahu cara Ya. apa diksi-diksinya tuh apa aja sih yang dia pakai gitu. Dulu nggak mempelajari sedalam itu. Pas udah dicoba terus berkali-kali dicoba terus gue mau nggak mau ngulik lagi. Dapat. Dapat. Bukan lumayan, emang iya. Maksudnya dibanding yang dulu ya. Iya. Emang Gitu. udah Itu paling lama. itu paling lama. Yang paling cepat Iya. Kak Jill. Oh iya yang Horden. Itu Kak Jill Gordon itu gue belum pernah nyoba di mana-mana sebelumnya. Terus tahu-tahu gue di Indosiar. Iya, tahu tuh di Indosiar. Gue Iya, Teteh gantiin muncul. si Rara. Harusnya si Rara saat itu yang jadi Kak Jill, tapi dia sakit. Oke. Mau nggak mau gue kan. Teteh, Udah deh, tahu-tahu aja keluar begitu aja. Ketawanya ngomong gitu-gitunya. Tahu-tahu aja itu. Itu cepet itu. Oh. Lu cinta Luna lama. Berarti Teteh hari itu juga ngegantiin, ngeliat bentar, Ngeliat, langsung tuh lu prakteknya udah langsung bisa. Iya. Jadi tergantung orang. Tergantung itu. Tergantung Iya, orangnya, bener. tergantung yang mau gua tiru. Itu tuh bisa nggak tahu ya tiba-tiba langsung. Iya. Tapi bisa yang lama. Bisa yang banget. lama karakternya. Nah, ada nggak fans dari artis-artis yang Terina impersonate marah atau nggak suka atau komplain atau? Ada. Kalau tokohnya yang gue impersonate nggak pernah ada yang komplain kan? Iya, fansnya. Fansnya Roy Kiyoshi, Syahrini itu dulu tuh. Iya. Kenapa sih niruin Syahrini mulu, lu ngeledek apa? Karena mereka belum paham konsep impersonate itu apa. Iya, Makanya betul. gue pernah jelasin waktu itu gue posting, penjelasan gue tentang impersonate itu apa. Jadi maksudnya Oke. biar lu pelajari ini ada, ilmunya ada gitu. Secara teknis ilmunya ada, terus lu bisa pelajarin ini tuh apa, itu tuh apa. Gue kasih tahu di situ. Baru tuh mereka mulai mengerti ya. Apalagi sekarang kan udah zamannya impersonate. Kalau dulu kan Iya. Teh kata impersonate Belum, orang masih awam Teh. Cuma belum. kaum kalian dong yang pada paham dan ngerti. Kalau kita orang awam kan ibaratnya bener sih kadang suka ada yang nggak paham. Karena kan itu beda juga tuh, impersonate, cosplay itu beda lagi. Nah, Nah gue tuh masih iya sering tuh. disebut itu cosplay. Kalau cosplay itu kan Kostum doang gitu Teh. play, apa sih cosplay itu kostum playing ya? Kostum play kan. Misalnya nih cosplay anime, iya. misalnya gue mau cosplay jadi Sailor Moon. Iya. Udah, bajunya aja cosplay karena kostum kan, main kostum Iya, gitu. aksesoris gitu-gitu. Tapi kalau impersonate itu kan in person, ada personnya tuh, person. Jadi meniru gaya seseorang. Bahkan kayak misalnya nih orang-orang yang kalau di KBBI atau misalnya kita cari cari aja deh di Google. Impersonate itu termasuk orang yang misalnya nih gue berusaha jadi lu. Identitas lu, data lu semua gue pakai gitu. Dan gue tuh jadi lu. Kemana-mana orang percaya kalau gue tuh lu. Dengan tujuan gue mau nipu orang. Itu impersonate. Cuman tujuannya lain gitu. Iya, kalau ini kan emang tujuannya bukan buat begitu. Kalau ini kan Teh. emang Iya. emang buat kesenian. Nah itu tuh memang Kesenian. impersonate tuh in person kan ada personnya itu tuh seseorang. Jadi menirukan seseorang dari cara ngomongnya, cara jalannya, geraknya, bahkan sampai lirikan Lirikan mata. nafas, gerak tangan, cara jalan.
Itu kan ada ilmunya. Dan Terina ini adalah orang yang sangat perfect. Kalau nggak perfect dia nggak puas. Bisa Bener nangis nggak? darah gue. Iya. Dia kalau nggak perfect, dia bakal ulang terus sampai dia benar-benar mirip banget sama tuh orang. Bener gak Teh? Harus. Yang paling berkesan selama lu impersonate tuh siapa Teh? Yang paling berkesan. Lu impersonate siapa? Banyak sih, semua juga berkesan. Tapi karena yang paling susah gue dapetin karakternya itu Najwa sih, ya di akhirnya Najwa. Najwa yang paling berkesan. Semua berkesan, cuman karena yang paling susah paling didapetin. Jadi kayak, gue bisa ya gitu. Kalau si Om ngelihat Teteh impersonate atau gaya gimana, suka geli nggak? Bukan geli, justru dia kagak pernah geli. Misalnya nih gue mau impersonate siapa, ntar dia ikut lihat orangnya. Oh, justru malah dia support. Dia ikut, harusnya ininya lebih ini ya, rambutnya nggak ini ya. Detailnya tuh. Justru dia begitu. Karena basicnya juga dia sutradara juga. Oh, oke. Jadi kayak misalnya gue mau impersonate Najwa Shihab, ntar dia lihat rambutnya yang dulu atau yang sekarang gitu. Ini mau. Jadi dia ikut terlibat juga Ikut Teh kalau Teteh mau impersonate siapapun gitu. Terlibat banget. Ntar kalau misalnya aku nyari perintilannya sepatu lah atau apa, dia yang ikut bantu nyariin. Kayak kemarin Ayu kan sempat lihat tuh Teteh kan bikin video lucu-lucu mulu di Instagram. Teteh keluar negeri kemarin ke Belanda nyusulin. Terus dandan jadi Nur. Kan si Om juga ngikutin. Dia malu kagak di jalanan? Yang ada dia malah ngeladenin gue. Tahu kan ada video yang gue jadi Nur di kamar. Mana si Rinana sih? Ayo mana? Enggak, kamu kan udah sama Vicky. Ngeladenin. Oh, malah dimainin sama dia. Malah ikut main. Enggak sama si Vicky. Kan itu ada lagi satu lagi siapa? Wendy kan? Enggak, ada cuman ini. Ayo buru gitu. Terus dia enggak gitu. Ikut main. Bermain dia. Makanya nyambung ya Teh. Nyambung. Mak Teteh udah berapa lama pernikahan sama si Om? 4. Udah 4 tahun kan? Nah kemarin selama di sono Teteh jadi si Nur. Orang-orang ngeliatinnya gimana di Belanda? Biasa aja. Beda nggak Teh sama orang kita? Kalau orang kita kan kalau orangnya aneh dikit diliatin langsung dijauhin dari ujung rambut. Cuman gaya-gaya ngelihatnya kan kalau di kita sampai iya, muter gitu. Kalau di mereka tuh di sana tuh yang gue rasain cuman gini doang. Terus kayak ada senyum-senyum gitu. Orang gue gini, sok ngarah liwat. Dia mereka juga udah kayak udah lewat aja biasa. Tapi ada yang ketawa nggak? Ada yang ngetawain gitu? Senyum. Cuman kayak tapi udah gitu doang. Kayaknya di Italia juga ada kali yang dandanannya begitu. Aslinya ya? Aslinya. Kayaknya ada juga. Orang gila kalau kata orang ya. Tapi Teteh nih kalau hari-hari, kalau misalnya lagi libur kerja, biasanya ngabisin waktu ngapain aja di rumah? Ya itu kayak Terina kan orangnya, nih ya Kisyu, asal kalian tahu, Terina itu orang yang paling, bukan gak mau bergaul ya, dia termasuk yang orang yang suka menyendiri gitu. Teteh kan introvert banget, kenapa Teteh begitu? Lah kenapa ya? Gue juga gak tahu kenapa, pengennya emang gak begitu. Emang kebentuknya begitu dari dulu kan? Iya, Teteh tuh apa-apa sendiri loh dia. Karena udah kebentuk dari keluarga. Dari dulu, dari kecil maksudnya gitu. Karena kebiasaan itu. Tapi bisa dia bersosialisasi. Cuma maksudnya kayak, enggak, ya udah gitu, sekedarnya gitu ya Teh. Jarang Teteh ngabisin waktu main sama temen keluar, nongkrong. Dulu sih masih suka. Dulu tuh sekitar ya mungkin 10 tahun, 8 tahun yang lalu masih. Dulu tuh masih gue deket banget kan sama Deswita kan. Teteh. Sama Kalina, Oki, Soima. Dulu tuh masih ada waktu untuk kumpul, untuk ngobrol-ngobrol gitu tuh dulu masih begitu. Cuman makin sini tuh bukan gak mau, guanya aja yang karakter gue tuh kebentuk begitu sendiri gitu. Tapi gue masih bisa, bukan yang nggak bisa. Gue kalau ketemu sama Deswita pasti rame, udah pasti gitu. Udah pasti cuman ngobrol. Di luar itu tuh kayak kondisi gini di rumah sepi nih, sepi sunyi. Gue tuh senang dengan itu gitu. Sepi sunyi gitu tuh kayak, tapi di sini gue rame. Mikir lu mau ngapain, lu mau nyatet apa, bikin ini, bikin apa, makanya kemarin terakhir yang gue tampil di acaranya Mata Najwa tuh 13 tahun Mata Najwa.
itu materi gue bikin sendiri. Banyak ya. Iya, kemarin kamu katanya habis tampil di Materi itu gue bikin sendiri, gue nulis sendiri. Gadis kritik yang gue jadi gadis kritik. Iya, gadis kritik, bukan gadis itu kan kretek. banyak yang nanya, ini penulisnya siapa sih? Penulis skripnya siapa? Gue sendiri. Gue bikin. Karena gue demen ngulik-ngulik gitu. Ntar gue ngobrolnya sama siapa? Sama siapa biasanya saudara kamu kembar kalau- gue, si kakak. Oh. Jadi dia tuh, gue manajer gue sekaligus kalau gue tuh ini dia tuh ini apa namanya, menganggap dia tuh konsultan gue karena dia penemu solusi dari berbagai macam masalah lah gitu. Ntar gue gini, gue bikin skrip nih, ntar gue tulis, ntar gue kirimin ke dia nih, gue kirimin ke dia. Ada yang mau ditambahin nggak? Ada revisi nggak? Ininya apa ya? Ntar baru dia kulik tuh. Ntar misalnya tulisan gue di sini dia kasih garis, tambahannya ini. Mana yang bisa gue masukin, mana yang enggak. Ntar yang ini gue masukin ya, yang ini enggak ya. Dia gitu. Iya, dia nggak, maksudnya jarang sama orang lain. Konsultan kakaknya. Iya. Cerita apa-apa Ada sama kakaknya. ada satu tim kreatif tuh namanya Ujo tuh. Ujo tuh gue percaya karena dia punya minat komedinya itu gaya-gayanya sama gue, jadi dia paham tuh gue mau kemana. Nah gue sempet Ciri khas kalau karakter lu dia paham dia tuh. Nah gue kalau misalnya lagi ngeblank, gue akan tanya ke dia, Kang Ujo, gue manggilnya gitu, Kang Ujo, ada ide nggak Kang? Nah gue tuh nggak perlu dikasih skrip full, yang penting Intinya. lu ngasih apa, ntar gue ke-trigger sendiri. Mau ntar materi dari dia akan gue pakai atau enggak, setidaknya gue udah ada ke-trigger gitu. Oh dia ada ide, misalnya tulisan dia apa, ntar tiba-tiba gue keidean dari tulisan itu. Ya udah ntar gue tetap susun sendiri gitu. Tapi kalau kayak misalnya gue lagi ngeblank banget nih, tolong triggernya dong, kasih aja apa aja gitu. Tapi pernah nggak lu teh selama perjalanan karir Teteh nih? Pernah gitu sekali-kali mentok banget kagak punya materi sama sekali, tapi lu harus tetap tampil. Pernah kagak? Sering begitu. Nah kadang-kadang kalau gue lagi udah mentok nih, belum nulis materi, sementara gue mesti harus tampil. Kan gak semua, kan gak setiap hari teh otak kita keisi bener gitu kan. Kan ada juga kadang masa-masa begonya, masa-masa tololnya. Ada banget. Itu biasanya apa yang lu lakuin kalau begitu? Yakin aja udah. Pasrah aja udah ya. Udah yakin ntar gini, ntar ada lah, ntar udah deh, ntar ada, ntar di panggung ada, pasti ada mainannya. Jadi gue kalau misalnya lagi begitu, ntar di panggung udah nyampe stage tuh, gue harus lihat sana sini untuk ngelihat apa nih yang bisa dimainin. Kadang-kadang kalau mood lagi nggak bener nih, lagi ngeliat apa nih yang bisa dimainin. Tapi mau mainin apa ini ya? Apa ini ya? Ngeblank ada, itu sering banget begitu. Oh iya, sering. Ternyata gak gue doang ya, senior juga begitu saya. Pasti. mau lu sebut sekelas siapa yang paling senior, yang paling lucu di Indonesia, paling lu lucu di sebutin. Indonesia. Ada momen-momen itu. Pasti itu. Karena kan otak kita nggak Bener teh. bisa ada kadang-kadang ngeblank gitu, ada itu. Tapi ini ya Kisyu, kita kan ngomong kan kalau di TV dia lucu banget ya. Padahal di luar kalau dari TV kita ngobrol sama dia tuh serius banget orangnya loh. Emang ada ini, gue inget tuh kata si Pak Agak ada bercanda-bercandanya cuy. Tapi Tarina ini salah satu tempat curhat yang enak juga kalau kita kalau kita mau cerita. Ya teh. Ada siapa tuh namanya Pak Bambang Seno dulu, udah meninggal ya, udah almarhum. Nah dulu tuh gue kalau ngumpul nih, dulu gue kan ngumpulnya sama Sule, pokoknya sama pelawak-pelawak baru-baru tuh zaman-zaman tahun-tahun 2007, 2008 lah, pokoknya 2006, 2007, 2008 tuh kita kalau ngumpul, misalnya ada yang bikin materi, si Pak Bambang tuh selalu bilang gini, komedian tuh ada beberapa jenis. Ada orang yang sehari-harinya dia memang lucu, di panggungnya nggak lucu. Kalau di panggung dia nggak lucu. Ada yang sehari-hari lucu, di panggungnya lucu. Ada yang di panggungnya lucu, tapi sehari-hari dia nggak lucu sama sekali. Itu tuh, jadi dia yang itu inget banget gue ngomong gitu. Terus gue gini, berarti gue tuh termasuk yang itu. Yang materi. Di panggung gue bisa gila-gilaan, tapi di luar panggung orang bisa lihat pribadi yang beda banget sama yang mereka lihat di TV, sangat di panggung jauh, gitu. Sangat jauh gitu. Berbeda. Gitu. Jauh banget. Jauh. Tapi gue inget ya Kisyu, dulu tuh zaman-zamannya gue lagi banyak gue lagi rame lah ya. banget deh. Wow, orang tuh semua pada ngebully gue. Satu-satunya orang yang gue inget ya,
Dia WhatsApp gue, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak pernah ngobrol, seenggak. Tapi aku respect banget sama Terina. Kalau ketemu tetap nyapa gitu. Maksudnya bukan tipe yang sering ngobrol lama gitu. Tiba-tiba dia WhatsApp gue, "Yuk, aku siap jadi tempat sampah buat kamu," kata dia gitu. Hah, Tete, tumben-tumbenan WhatsApp gue. Lu inget gak sih lu pernah WhatsApp gue begitu? Gue lupa malah kalau lu nggak ngomongin. Gue lupa WhatsAppnya apa. Tuh, gue lagi bener-bener rame. Wah, dihujat. Wah, tahu kan zaman-zamannya gue. Wah, heboh. Lu doang satu-satunya orang ya. Maksudnya artis gitu. Tiba-tiba WhatsApp gue, nggak ada angin, nggak ada hujan. Neng, gue manggilnya Neng. Neng, kalau nggak salah gitu. Tete siap kok jadi tempat sampah buat kamu. Gue kan kaget, antara gue bingung pak. Anjir, gue mau cerita apa enggak nih? Ya gue nggak mau, gue paham maksudnya gitu. Cuma gue kaget aja gitu seorang lo gitu yang maksudnya jarang ketemu sama gue gitu teh. Tapi lu bisa tahu apa yang gue rasain dan kondisi gue lagi kayak gitu. Tapi lu satu-satunya orang yang kayak, ayo sini ada gue nih gitu. Lu nggak? Karena gue paham rasanya tuh digituin. Gue paham rasanya digituin, makanya ini orang pasti butuh tempat. Nah masalahnya kayak gue tuh kalau ada dalam kondisi gitu, gue nggak ada tempat untuk curhat kemana-mana nih. Gue ini sendiri kan, gue olah sendiri, gue masukin sendiri, gue apa pokoknya emosinya gue olah sendiri udah. Nah jadi kalau ada orang yang begitu kayak, ini orang pasti butuh orang. Kayak, kalau lu mau iya deh. Kayak gitu. Iya cuy, gue inget banget tuh. Wah, berapa tahun lalu? 6. Udah lama banget itu. Sampai gue aja lupa gue WhatsApp apa. Dia nggak inget. Dia satu-satunya orang nih yang kasih gue kayak, Terina. Tapi kan gue antara mau cerita tapi gue kayak, hah Tete, kan gue jarang ketemu sama lu. Gue aja, kok lu bisa-bisa WhatsApp gue seperduli itu gitu, scare itu gitu maksudnya. Sempet kaget loh Teh Ayu. Gue maksudnya kayak kaget ayam. Gue jarang kerja sama dia nih, tapi kok dia care ya, dia mau jadi tempat sampah buat gue gitu. Maksudnya kayak, dan gue paling suka sama Terina, yang paling gue inget sampai sekarang adalah di setiap acara manapun gitu ya. Walaupun yang lain suka ngeledek gue lah, atau ikut-ikutan ngehina, atau ikut-ikutan ngehujat, atau nyinggung-nyindir, atau apapun itulah ya. Siapa sih? Iya nggak tahu gue. Ya pokoknya ketika lagi begitu, tapi Terina tuh salah satu orang yang tidak pernah mau mau ikut campur atau ikut-ikutan ngeledek atau bahkan menertawai atau ketawa aja tuh dia enggak gitu. Gue makanya selalu di hati gue tuh kayak, oh nih orang nggak rese. Sampai kapanpun gue akan respect sama dia. Itu serius loh, Teh. Maksudnya kayak, lu tuh nggak pernah ya, bahkan lu ketawa cengengesan nyinyir aja tuh lu nggak pernah. Dan itu akan gue inget sampai kapanpun gitu. Emang bener begitu? Iya, bukan cuma gue doang ya, asisten-asisten gue pun tahu dan menyadari itu. Asal lu tahu. Beneran, tapi ada yang gue, emang kita buta, emang kita nggak punya mata, emang kita nggak punya perasaan, kita nggak punya kuping. Kita tahu lah, kita ngelihat gitu. Dia, oh wow, dia respect banget. Lu sangat menghargai adik lu ini. Gitu. Salut. Gue segitunya ya gue. Dan gue kadang berpikiran gini, gue mendingan jadi dia gitu. Udah gue bodo amat, gue mau ruangan gue sendiri, gue nggak. Ya udah yang penting pada saat gue bekerja dengan hati gue gitu. Ngomong-ngomong ruangan sendiri, itu tuh bukan kita ini bukan sombong gitu Teh, bukan. Karena ada tipe-tipe orang yang memang nggak bisa begitu. Kayak ibaratnya kita udah Teh itu bisa dibilang introvert nggak Teh sebenarnya? Gue nggak ngerti ya. Gue nggak ngerti itu masuknya bukan, kemana, nggak ngerti karena gue nggak tahu kecenderungan lu. Kalau misalnya kayak gue tuh mengenali kecenderungan gue apa nih, nah tapi gue pun juga akan nyari tahu sama ahlinya. Ini yang gue pikirin bener nggak gitu. Lu ini dulu mastiin dulu gitu. Mastiin dulu kan, gue pelajarin dulu gitu sebelum.
Kalau sekarang kan ibaratnya ini mendiagnosa diri sendiri, bukan diagnosa. Kita kan mengenali diri, kita menganalisa dulu diri sendiri, bukan mendiagnosa. Ntar kita tanyain, coba nih yang gue pikirin. Tapi rata-rata emang yang gue pikirin dengan yang gue konfirmasi sama ahlinya, ya emang bener gitu. Jadi kayak misalnya nih, gue ini termasuk orang yang introvert, extrovert, atau ambivert atau apa? Iya. Nah terus ntar gue pikirin gitu, ntar gue konfirmasi sama ahlinya. Pas ketemu gue tanya, ini kalau gue pikir gini, gue ada kecenderungan ke sini, itu tuh masuknya apa? Ntar dia bilang, itu tuh ini. Gue kayaknya perlu gitu kali ya, kan? saya. Jadi biar gue tahu jati diri gue gimana nih sebenarnya. Gue nih ekstrovert. Tapi Teh, Ayu tuh pemalu loh Teh sebenarnya, beneran. Ayu tuh cuma bisa deket dengan orang-orang yang memang lu nyaman. Udah lama Iya, gitu. dan lu nyaman dengan itu. Kalau gue disuruh kayak datang ke acara party atau nggak bisa. Gue minder Teh. Sama, gue juga begitu. Gue nggak bisa gitu. Tapi paling gue menghargai, gue datang sebentar, udah yuk pulang, cabut. Paham gue. Terus apalagi kalau disuruh-suruh maju sama orang, maju ke depan. Enggak, lu aja. Gue tuh gitu loh. Beneran, Dan ini serius gitu. Ini yang gue alamin. Tapi gue pada saat di panggung atau gue nyanyi, gue bisa gitu. Iya. Kerja gitu. Iya. Tapi pada saat kayak kumpul sama teman-teman, gue merasa kayak di luar itu ya. Di luar itu. Panggung. Makanya bener juga sih, gue harus tahu. Maksudnya ya pastiin juga nih, gue ini termasuk extrovert, introvert atau apa. Ayo mau ke toilet boleh gak sih Teh? Tahu gak, gue sakit perut. Ya udah di sana, ada tisunya, harusnya sih ada. Temenin di situ. Teh, kita sekarang main di Jamet alias jawab mepet. Nge-host atau ngelawak? Komedi nyindir pemerintah atau yang aman-aman aja?